Salam, saya Igede Madikarma. Selamat bertemu dalam seri pembelajaran aplikasi pengolah kata. Adapun aplikasi pengolah kata yang kita pelajari adalah aplikasi Microsoft Word versi 2016. Topik kita kali ini adalah bekerja dengan Microsoft Word. Sering kita abai atau tidak begitu memperhatikan berapa ukuran kertas yang disediakan oleh Microsoft Word. Kita baru memperhatikan pada saat kita mau mencetak dokumen itu. Nah, kalau kita ingin mengatur berapa ukuran kertasnya, caranya adalah pilih menu layout, kemudian di sini akan ada kelompok bit setup. Kita bisa mengatur mulai dari margin, tinggal pilih saja margin yang disesuai, atau bisa kita custom marginnya di sini. Kemudian kita juga bisa memilih orientation kertasnya, apakah portrait atau landscape. Kemudian kita juga bisa menentukan ukuran kertasnya. Di sini tersedia berbagai macam ukuran kertas yang tinggal kita pilih. Kemudian kita bisa juga melakukan penentuan sendiri ukuran kertasnya. Kemudian ada pengaturan tentang kolom. Jadi berapa kolom naskah yang kita ketik, apakah 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Nah, di samping pengaturan 4 hal ini, di sini juga ada menu pilihan untuk mengatur break. Ada page break, kemudian ada section break. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang ini. Kemudian ada line number, ini terkait dengan pemberian nomor baris pada dokumen yang kita ketik. Dan yang berikutnya adalah hyphenation, ini berkaitan dengan pemotongan kata kalau seandainya naskah yang kita ketik itu melewati batas kanan. Selain mempergunakan cara tadi, pengaturan page setup juga bisa kita lakukan lewat sini dengan mengklik tanda panah di sini. Maka kita akan diberikan menu seperti ini. Dan perlu diingat, pengaturan ini bisa dilakukan sebelum kita mengetik dokumen atau sesudah kita selesai mengetik dokumen. Di menu ini ada 3 hal yang bisa kita atur. Pertama margin, kemudian ada kertas, dan terakhir adalah layout. Untuk margin, kita bisa tentukan di sini berapa top marginnya, berapa left marginnya, bottom, right, dan yang perlu diketahui tentang gutter. Gutter di sini di setting 0, ini menunjukkan berapa luas daerah yang kita tentukan pada kertas itu yang tidak masuk dalam hitungan. Nah, ini berhubungan dengan ruang yang dibutuhkan untuk penjilidan atau menjepret dokumen yang kita miliki. Akan ditentukan. Kemudian orientation juga ada pemilihan portrait, landscape, dan di sini juga ada pengaturan tentang kalau kita memiliki dokumen yang terdiri dari banyak halaman, apakah pengaturannya sama atau kita bisa tentukan mirror margin, jadi di mana marginnya itu seperti perhadapan dalam cermin, di mana dokumen satu margin kiri, yang lainnya menjadi margin kanan, atau bisa 1 halaman 2 kertas. Kita lihat di sini previewnya, atau bisa berkaitan dengan pembuatan semacam booklet yang terdiri dari lipatan-lipatan itu. Apa yang kita atur nanti kita bisa terapkan untuk keseluruhan dokumen atau berlaku untuk titik pengaturan sampai berikutnya. Artinya dalam sebuah dokumen bisa jadi pengaturan kertasnya itu berbeda antara halaman sebelum dan sesudahnya. Kemudian untuk paper, di sini kita bisa memilih jenis paper yang kita pergunakan, jenis kertas yang kita pergunakan, ukurannya berapa, dan di sini bisa dipilih lokasi kertas itu pada saat dicetak. Halaman pertamanya diambil dari mana, halaman berikutnya diambil dari mana. Hal ini penting karena berkaitan dengan printer yang kita pakai. Kadang-kala printer memiliki sumber kertas yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah tentang layout. Nah, di layout ini ada pengaturan berkaitan dengan pertama section. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dokumen yang kita miliki itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa section. Jadi selain dibagi per halaman, kita juga bisa bagi per section. Nah, nanti bisa diatur sectionnya itu mulainya kapan, apakah di halaman baru atau di kolom baru atau di halaman ganjil atau di halaman genap. Kita bisa pilih, kita biarkan seperti itu. Kemudian ada pengaturan header dan footer. Header adalah tulisan yang muncul di bagian atas dokumen yang setiap halaman akan dimunculkan. Footer mirip dengan header, hanya saja posisinya di bagian bawah halaman. Nah, kita bisa atur apakah dia sama atau berbeda antara yang ganjil sama genap.
up. Kalau kita kasih contreng di sini, itu artinya dibedakan antara halaman ganjil dan halaman genapnya. Kemudian kalau dicontreng di yang kedua, itu artinya dibedakan antara halaman pertama dan halaman berikutnya. Jadi boleh kedua-duanya dicontreng. Artinya halaman pertamanya berbeda, halaman ganjil genapnya juga berbeda. Kemudian penempatan header dan footer itu di mana? Ini ada ketentuan diambil dari pojokan kertas. Jadi header itu nanti jaraknya adalah 1,27 dari pojokan kertas, sedangkan footer juga sama 1,27. Kita bisa tentukan di sana. Sekarang saya lanjutkan dengan latihan untuk menambahkan header, footer, dan nomor halaman. Di sini saya sudah siapkan sebuah dokumen. Pura-puranya terdiri dari sekian banyak halaman, ada 14 halaman, di mana setiap halaman itu isinya nanti berbeda-beda. Kemudian pengaturan kita awali dengan tanpa mengubah berbagai macam pengaturan yang tadi ada di page setup. Nah, untuk menambah header dan footer, kita masuk ke menu insert, kemudian di sana ada kelompok-kelompok header dan footer page number. Nah, kita tambahkan dulu header dengan mengklik di sini. Nah, untuk menambahkan header ada berbagai macam pilihan. Silahkan pilih yang mana. Jadi saya pilih yang gampang saja. Tidak pilih yang ini. Tinggal menambahkan di sini, misalnya mana bebas. Bagian kiri ada menu pengaturan juga sama kayak tadi. Tambahkan sekarang footer sama di bawah. Latihan. Di sini sengaja saya diamkan, kosongkan karena akan kita isikan dengan page number. Jadi saya pilih page number, kemudian saya isikan di current position, kemudian saya pilih yang ini, dia akan muncul begitu. Kita tutup, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Maka ini adalah header, kemudian ini adalah footer, dan yang lawan berikutnya juga sama. Itu kalau pengaturannya sama. Nah, bagaimana kalau pengaturannya berbeda? Oke, kita masuk ke menu page setup, kemudian di bagian layout, kita contreng di front first page. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini artinya ada perlakuan yang berbeda antara halaman pertama dan halaman berikutnya. Nah, sekarang saya tambahkan header yang gampang saja. Kemudian saya tambahkan page number di bagian bawah tengah. Kemudian kita lihat sekarang hasilnya. Maka ini halaman pertama, ada tulisan header pertama di bagian atasnya. Kemudian di bawah ada nomor halaman 1. Di halaman berikutnya tidak ada headernya, tidak juga ada nomor halamannya. Kenapa? Karena di setting berbeda. Sekarang kita lihat cara untuk menambahkan header atau footer atau nomor halaman di halaman berikutnya. Jadi kita pergi ke halaman 2, insert, kemudian kita tambahkan header biar berbeda. Saya pilih yang ini, header kedua berbeda. Kemudian saya tambahkan page number di bagian bawah. Ini muncul di sini. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di halaman pertama, header pertama, di halaman kedua berbeda. Begitu juga halaman berikutnya berbeda. Penomoran halaman juga akan berbeda. Dalam sebuah laporan berbentuk buku, sering kita menemukan pengaturan halaman yang berbeda antara halaman di bagian depan sama di bagian belakang. Bagian depan covernya tidak ada halamannya, kemudian di bagian misalnya di bagian kata pengantar, tarisi penomorannya memakai huruf, sedangkan di isinya misalnya di bab 1 itu baru mulai dengan angka 1 dan seterusnya. Oke, saya tunjukkan cara bagaimana melakukan pengaturan penomoran halaman yang berbeda-beda tadi dengan mempergunakan file latihan yang tadi, serta pastikan pengaturan di page setup bagian layout mencontreng di front first page. Kita tambahkan di insert page number, kita pilih bottom saja yang tengah, akan muncul halaman 1 di sini. Sedangkan di bagian kata pengantar belum ada. Kenapa? Karena dia halaman yang kedua. Ingat, penomoran halaman pertama dengan halaman berikutnya dibedakan. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kata pengantar ini nantinya akan memiliki nomor halaman 1 lagi, tetapi dengan mempergunakan format huruf. Oleh karenanya, maka ini harus kita setting sebagai section baru. Caranya, pilih menu layout, kemudian pilih break, kemudian kita pilih continuous. Artinya di halaman ini kita buat section baru yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang ini angka 2. Kenapa? Karena penomoran halamannya masih dilanjutkan dari yang sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah kita ubah pengaturannya. Tinggal double klik di sini. Pertama yang kita lakukan adalah memutus hubungan dengan pengaturan halaman sebelumnya. Kita hapus. Kemudian yang kedua kita ubah formatnya menjadi mulai dari 1, kemudian dengan format huruf I. Kita oke, maka dia 1. Yang sebelumnya, karena ini adalah cover, maka dia sebenarnya tidak perlu ada
ada nomor halamannya. Tinggal dihapus, delete, maka dia hilang dan itu tidak berpengaruh terhadap penomoran halaman yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di halaman berikutnya, di daftar isi, ini belum ada nomor halamannya. Kenapa? Karena dia adalah bukan halaman pertama. Ini halaman pertama. Sekarang kita tambahkan nomor halaman di daftar isi, tinggal kita insert, kemudian page number, kita pilihannya yang di bawah lagi, kemudian ini, maka berisilah dia nomor halaman I2, I3, dan seterusnya. Oke, kita lihat sekarang ini adalah bab 1. Semestinya bab 1 itu penomorannya bukan pakai huruf lagi, tapi harus dimulai dari angka 1 lagi dengan format angka. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan tadi, di bab 1 ini kita tambahkan break, section break continue, maka dia akan berubah nomornya menjadi 1 lagi. Tinggal dirubah formatnya jadi angka, maka dia angka 1. Bagaimana dengan di bawahnya? Maka dia berlanjut dengan angka 2, 3, dan seterusnya. Apabila kita mau melakukan pengaturan yang berbeda untuk penomoran isi dokumen ini, misalnya untuk bab nomornya di bawah, sedangkan untuk halaman selain bab itu di atas kanan, maka bagaimana caranya? Sama, ya kita harus hilangkan ini, hapus, maka dia masih ada, yang ini juga masih ada. Nah, sekarang di bagian sini, ini adalah halaman 2-nya, kita akan tambahkan halaman di atas. Jadi untuk itu kita hapus dulu linknya dengan di atas biar tidak berpengaruh dengan yang di atas. Kemudian kita pilih top kanan di halaman 2, kita cek atas, pastikan apakah halaman di atasnya ada di kanannya atau tidak. Ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita sudah hilangkan hubungan dengan yang di atasnya. Nah, kita lihat ini 3, 4, nah, sama kayak tadi, ini semestinya dia halamannya di bawah. Tinggal kita tambahkan section baru, layout, break, section baru, continue, maka nomor 4 ini akan hilang, tapi di bawah halamannya 1 lagi, padahal semestinya dia nomor 4. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita format lagi, ini format page number, kemudian kita bilang continuous from previous section, kemudian kita OK. Maka lihat sekarang halamannya jadi 4, ini 5, 6, dan 6 juga sama kayak tadi, ini semestinya di bawah, ini kita tambahkan break, continue, maka dia hilang di atas kanannya, dia muncul di bawah, sedangkan halaman berikutnya di atas. Mudah-mudahan paham. Lalu bagaimana caranya melakukan pengaturan apabila di page setup ini headernya atur different odd and even, artinya dibedakan antara halaman ganjil dan genap, dan different first page, artinya dibedakan halaman pertama dan berikutnya. Secara konsep sebenarnya sama saja dengan yang tadi, tinggal kita tentukan yang mana untuk halaman ganjil, yang mana untuk halaman genapnya. Begitu juga yang mana halaman pertama dan mana halaman berikutnya. Yang perlu saya ingatkan sekali lagi, yang namanya first page itu tidak selalu halaman 1, tapi bisa halaman yang lain tergantung di mana section itu dimulai. Demikian latihan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Bila berkenan, mohon di like dan di subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu pada sesi latihan berikutnya.